Namun saat kelimanya menerjangkan serangan masing-masing ke arah Marion, wanita itu menyerap seluruh serangan mereka dalam sekejap. Nozomi menyerang Takanori dan memberitahu kalau hatinya sangat sakit. Satsuki meminta Nozomi sadar dan mengatakan kalau dirinya dan juga yang lain datang untuk menyelamatkannya. Namun Nozomi sangat marah karena Satsuki yang mengetahui perasaannya kepada Takanori malah menyakitinya. Dia mengatakan dirinya sudah memutuskan untuk bergabung dengan Genosis dan akan membalas semua orang yang memberinya rasa sakit. Nozomi pun mengubah sehelai rambutnya menjadi ular yang menggigit Asahi dan membuatnya berteriak kesakitan. Dia mengatakan dirinya hanya akan memberikan mimpi yang menyenangkan kepada Asahi. Nozomi kemudian menghilang bersama Serinthus dan juga Marcion. Segera setelahnya kastil itu pun hancur lebur. Satsuki membawa yang lain keluar dari kastil tersebut menggunakan sihir anginnya. Setibanya di markas Asahi terbangun, dan Haruto memintanya berada di kuil Takanori agar lebih aman. Namun Asahi menolak karena dia hanya merasa nyaman di markas Subaru. Saat Haruto menawarkan diri untuk menginap, Asahi melarangnya karena Haruto memiliki keluarga yang menunggunya. Satsuki memberitahu Takanori telah mengerahkan Illuminati untuk mencari keberadaan Nozomi, namun belum menemukan apapun. Cliff mengatakan dia akan menjaga Asahi di markas karena zona waktu di negaranya tinggal berbeda dengan mereka, dan jam pelajarannya lebih fleksibel. Haruto mengatakan bahwa Cliff seharusnya masih SMA, namun Cliff memberitahu bahwa dirinya lompat kelas dan sudah kuliah. Takanori, Haruto, dan juga Satsuki kembali ke dunia nyata untuk mencari Nozomi. Meski Takanori sudah menyewa sejumlah detektif, mereka masih belum berhasil menemukan keberadaan Nozomi. Takanori menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Nozomi, namun Satsuki mengatakan dirinya juga bersalah. Dia kemudian memberitahu bahwa pada malam pesta dansa Nozomi melihat dirinya dan juga Takanori yang berdansa dan kemudian salah paham. Satsuki mengatakan Nozomi menyukai Takanori dan para Genosis memanfaatkan rasa cemburu gadis itu. Takanomi pun meminta maaf dan marah kepada dirinya sendiri. Satsuki memberitahu Takanori harus menyampaikan maaf itu kepada Nozomi secara langsung. Tiba-tiba, mereka bertiga merasa pusing dan menyadari kalau waktu telah bergerak sangat cepat. Sesosok laki-laki misterius kemudian muncul tepat di samping Takanori. Laki-laki itu mengatakan untuk memilih dunia yang ideal. Kekuatan Asahi sangat dibutuhkan. Mereka menduga laki-laki itu adalah Genosis dan menggunakan sensenya di dunia nyata. Sesaat setelah laki-laki itu pergi, waktu berjalan normal kembali. Mereka kemudian login ke dalam game dan menemukan Asahi yang tertidur. Asahi terbangun dan memberitahu kalau dia baru saja bermimpi buruk. Setelah mendengar cerita dari mereka, Cliff menyimpulkan kalau laki-laki itu adalah Genosis yang disebutkan oleh Elysia dan dapat menggunakan sens di dunia nyata. Tiba-tiba guncangan terjadi di markas. Asahi langsung menyuruh semuanya untuk pergi. Kelimanya berteleportasi ke suatu tempat dan melihat menara roh air putih yang telah mereka selesaikan 6 tahun yang lalu. Mereka meyakini Nozomi lah yang menciptakan menara tersebut. Setelah memasuki menara tersebut, mereka tidak merasakan aura keberadaan monster di sana. Di perjalanan Asahi mendapatkan penglihatan dan menyuruh Takanori untuk menghindar. Haruto melihat keanehan yang terjadi kepada Asahi dan mengajak semuanya keluar. Satsuki mengingatkan mereka sudah memasuki menara tersebut cukup jauh. Asahi menyangkal bahwa dirinya tidak aneh. Takanori memberitahu kalau Prophet Art Asahi tidak berfungsi dengan baik. Haruto menganggap Asahi terguncang karena markas mereka hancur. Asahi menyangkalnya dan kemudian mengatakan dia akan menyelamatkan Nozomi. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat Nozomi di ketinggian. Asahi meminta Nozomi kembali kepada mereka. Nozomi mengatakan mereka semua terlalu berharap dirinya akan bersedia menjadi teman kembali. Asahi pun menanyakan apa yang terjadi hingga Nozomi tega menghancurkan markas Subaru. Dia mengingatkan tempat itu menyimpan banyak kenangan mereka.
Takanori memberitahu kalau Genesis mengendalikan Nozomi dengan semua emosi negatifnya. Namun Nozomi tidak peduli dan memunculkan banyak boneka monster di atas udara sebagai pasukannya. Nozomi menggunakan kekuatannya untuk berubah wujud dan memberitahu saat ini dirinya telah terbebas. Takanori mengatakan yang dirasakan oleh Nozomi bukan kebebasan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memberitahu kalau kali ini dirinya akan menyelamatkan Nozomi. Saat itu Serinthus dan juga Marcion muncul. Takanori merasa sangat marah atas apa yang dilakukan keduanya kepada Nozomi. Marcion memerintahkan Nozomi untuk menyerang. Haruto dan juga Takanori pun langsung menggunakan kekuatan masing-masing untuk menghancurkan boneka monster. Cliff, Satsuki, dan juga Asahi ikut menggunakan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan demi serangan. Asahi kesal karena kemampuan Prophet Art-nya tidak bisa diaktifkan. Tiba-tiba, gigitan ular di lehernya bereaksi dan membuat Asahi berteriak kesakitan. Serinthus menggunakan kesempatan itu untuk menyerang mereka dengan sense-nya. Satsuki mencoba memberitahu bahwa Nozomi telah salah paham, namun Nozomi tidak mendengarnya dan menerjangkan pukulan yang ditangkap oleh Takanori. Nozomi menyesali keputusannya untuk login, dan dia seharusnya menyimpan Subaru sebagai kenangan. Takanori mengatakan kalau dirinya akan mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan Nozomi. Dia mendorong Nozomi dan menghancurkan dinding. Keduanya kemudian terjun ke dasar menara dan terpisah dari yang lain. Ketika Nozomi melancarkan serangan demi serangan, Takanori sama sekali tidak menghindar dan membiarkan dirinya terluka. Dia mengingatkan Nozomi dengan kejadian di masa lalu saat mereka berdua tersesat di dungeon. Saat itu dirinya berkata kalau Nozomi terlalu lama berdiam di dalam cangkang, namun sebenarnya dirinya lah yang tidak bisa keluar dari cangkang. Takanori memberitahu sejak dulu dia selalu menyukai Asahi dan merasa sakit karena gadis itu tidak pernah melihatnya. Rasa itu tinggal di dalam hatinya dan berubah menjadi sesuatu yang buruk. Nozomi kemudian memberitahu apa yang dilihatnya di pesta dansa. Takanori menjelaskan bahwa malam itu dia dan juga Satsuki hanya saling menghibur karena telah kalah dari Haruto dan juga Asahi. Meski itu hanya kesalahpahaman, Takanori memahami rasa sakit yang dirasakan oleh Nozomi dan benar-benar meminta maaf. Namun bagi Nozomi, semuanya sudah terlambat karena saat ini dirinya sudah terlihat buruk di mata Takanori. Dia kemudian mendorong Takanori dengan serangannya. Takanori menggunakan sense ilahinya dan menghalau semua serangan Nozomi. Dia berdiri di hadapan Nozomi dan mengungkapkan kemarahannya kepada dirinya sendiri. Saat Takanori memeluk Nozomi, dia menghancurkan kegelapan yang merasuki gadis itu dan mengembalikan Nozomi seperti semula. Nozomi merasa malu karena dia sudah melakukan kesalahan besar. Namun Takanori tidak peduli dan mengatakan setelah peristiwa itu, dia menyadari kalau Nozomi adalah bagian dari dirinya. Dan dia ingin selalu bersama dengan Nozomi. Saat Takanori mengajak Nozomi kembali ke teman-temannya, dia pun panik mengetahui apa yang terjadi kepada Asahi. Di sisi lain, Serinthus dan juga Marcion mengetahui bahwa Takanori telah menyadarkan Nozomi. Meski begitu keduanya tidak khawatir, karena Nozomi telah menyelesaikan tugasnya. Keduanya melancarkan serangan demi serangan ke arah Haruto dan juga yang lain. Mereka tidak tinggal diam dan membalas serangan tersebut dengan kekuatan masing-masing. Tiba-tiba bola mata Asahi menggelap, dan dia berbicara tanpa kendali menyuruh Haruto, Satsuki, dan juga Cliff untuk bergerak mengikuti arahannya. Mengetahui sesuatu yang aneh, Haruto mengguncang Asahi untuk menyadarkannya. Namun yang ada di depan mata Asahi, Haruto sedang menebaskannya dengan pedang. Asahi pun melepaskan tembakan tepat ke dada Haruto. Begitu tersadar, Asahi bingung membedakan mimpi dan juga kenyataan. Dia pun langsung berlari ke arah Haruto yang terkapar. Rupanya ini adalah rencana Serinthus dan juga Marcion untuk menghancurkan hati Asahi, agar kekuatan gadis itu bangkit sepenuhnya. Saat Asahi berteriak histeris, Serinthus menggunakan kekuatannya untuk mengurung Asahi. Cliff berusaha menahan seluruh serangan yang dilancarkan ke arah mereka dan meminta Satsuki menyembuhkan Haruto. Namun sihirnya tidak bekerja
dan hanya bisa menunda penurunan kekuatan Haruto. Ketika Clive mulai kewalahan menangani serangan tersebut, Elysia datang membantunya. Saat itu heksahedron yang digunakan oleh Serinthus untuk mengurung Asahi hancur berkeping-keping. Sementara Haruto tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan kekuatannya yang membara. Dia mendatangi Asahi yang telah kembali menjadi dirinya. Menyadari seluruh Subaru telah berkumpul, Serinthus menyarankan Marcion untuk melarikan diri. Namun Marcion menolak karena itu akan membuatnya malu. Haruto menyerang keduanya dan bertekad membalas apa yang telah dilakukan keduanya kepada Asahi. Marcion menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pelindung yang menghalau semua serangan Haruto. Namun Haruto belum berhenti, dia menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menghancurkan pelindung tersebut dan mengalahkan keduanya. Setelahnya, Nozomi meminta maaf kepada Asahi, namun Asahi memeluk Nozomi dan mengungkap kebahagiaannya karena temannya telah kembali. Nozomi pun menangis terharu melihat Asahi berdiri di hadapannya. Asahi memberitahu dirinya bukan hantu dan juga memiliki kaki. Satsuki bergabung dan menangis bahagia karena Nozomi telah kembali bersama mereka. Setelah berterima kasih kepada Elysia karena menyelamatkan mereka, Elysia memberikan sarung Pleiades yang terjatuh di Los Pentagon kepada Haruto. Mereka melihat 7 bintang yang ada di Pleiades, memberitahu Subaru bukan sistem bintang melainkan gugus bintang yang terkadang seperti 6 dan terkadang seperti 7. Dan karena itu ada banyak legenda tentang Subaru di seluruh dunia. Saat mereka berniat bertanya lebih lanjut, Elysia rupanya telah menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka semua kembali berkumpul di reunion. Asahi berlari menghampiri teman-temannya yang tampak bersemangat. Haruto mengumumkan kalau hari ini adalah aksi pertama mereka setelah Subaru kembali. Clive mengungkapkan, dia baru saja menemukan event yang menarik, namun Takanori menyarankan mereka harus memperbaiki markas terlebih dahulu. Nozomi menawarkan diri untuk membangun markas mereka menjadi lebih manis. Asahi pun bersorak dan akan membantu Nozomi. Mereka berenam mengucapkan janji Subaru dan berjanji menjadi legenda bersama. Dan cerita pun bersambung. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan tonton video lainnya juga ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.